Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristati Puspa Olinda dengan NIM 2114030021, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila yang judulnya Sejarah Perkembangan pada masa Orde Lama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama pada mata kuliah Pancasila. Baiklah, Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, yang merupakan rangkuman nilai-nilai luhur yang digali oleh Bung Karno dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan filsafat hidup bagi bangsa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung pada tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan pergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpimpin. Ada peristiwa penting pada masa Orde Lama. Yang pertama adalah tahun 1945 sampai dengan 1950. Terjadinya penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain: 1. Berubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. 2. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlemen, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus badan legislatif. Yang kedua yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal: 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. 3. Presiden berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Yang ketiga yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1968, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berada pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Berbagai penyimpangan dalam demokrasi terpimpin, antara lain: 1. Pancasila diidentikan dengan Nasakom. Yang kedua, produk hukum yang setingkat dengan undang-undang ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden daripada persetujuan. Yang ketiga, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang keempat, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
Yang kelima, presiden menyatakan perang pada Malaysia. Yang keenam, presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Yang ketujuh, hak Bathgate tidak jalan. Penyimpangan lain dalam demokrasi terpimpin adalah campur tangan presiden dalam bidang yudikatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1944 yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960. Dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat mengenai suatu hal atau sesuatu rancangan undang-undang. Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan meletusnya gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut G30 SPKI yang dilakukan oleh PKI. Pada era 1950 sampai dengan 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai dengan UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang UUDS 1950. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet yang diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat 7 kabinet pada masa ini, yaitu yang pertama pada tahun 1950 sampai dengan 1951, yaitu Kabinet Natsir. Yang kedua pada tahun 1951 sampai dengan 1952, yaitu Kabinet Sukiman Suwirjo. Yang ketiga adalah pada tahun 1952 sampai dengan 1953, yaitu Kabinet Wilopo. Yang keempat adalah pada tahun 1953 sampai dengan 1955, Kabinet Ali Sastrawamidjojo I. Yang kelima pada tahun 1955 sampai dengan 1956, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1957, yaitu Kabinet Ali Sastrawamidjojo II. Yang ketujuh pada tahun 1957 sampai dengan 1959, yaitu Kabinet De Juanda. Baiklah, saran dari saya adalah demokrasi adalah sebuah proses yang terus-menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, sudah sepatutnya untuk kita terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada.
demi terbentuknya suatu sistem demokrasi yang utuh di dalam wadah pemerintahan bangsa Indonesia. Baiklah, dari pembahasan kita tadi, pada kesimpulan masa Orde Lama adalah demokrasi secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta dengan perantara wakil-wakilnya. Namun, ada juga yang menyatakan suatu sistem politik yang dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dalam demokrasi, kebijakan rakyat menjadi prioritas suatu sistem. Di Indonesia, sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila dengan mengedepankan adanya prinsip musyawarah. Dengan bermusyawarah diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.